Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ravenska Natania, NIM 17101090, Prodi IAP Karyawan Malam. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang pembangunan dan pembangunan partisipatif. Jadi, pembangunan merupakan proses untuk melakukan suatu perubahan yang dilakukan secara berencana dan dilakukan secara sadar untuk menuju ke arah yang lebih baik dan untuk memperbaiki berbagai aspek masyarakat yang dilakukan oleh bangsa, negara, dan pemerintah. Pembangunan juga dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuju ke arah yang lebih baik dan dilakukan sesuai dengan norma yang telah ditentukan. Nah, pembangunan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada subjek pembangunan dan objek pembangunan. Jadi, subjek pembangunan itu merupakan orang yang melakukan pembangunan. Artinya, masyarakat ikut turut serta dalam setiap proses dari pembangunan tersebut. Sedangkan yang kedua itu ada objek pembangunan. Objek pembangunan merupakan orang yang menerima hasil dari pembangunan. Artinya masyarakat hanya menerima hasil dari pembangunan tanpa terlibat dari proses pembangunan tersebut. Pembangunan dapat dikatakan berhasil ketika yang pertama, jika pembangunan tersebut dapat mengurangi kemiskinan, yang kedua, ketika dapat membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga, ketika pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin tinggi, dan yang keempat, ketika dapat mengurangi kesenjangan dan ketimpangan. Contoh yang pertama itu ada rumah sakit khususnya untuk kelas VIP. Bisa kita lihat dari pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Ketika masyarakat itu masuk ke dalam kategori golongan orang menengah ke bawah, tentu mereka tidak akan bisa merasakan fasilitas yang ada di kelas VIP. Berbeda dengan masyarakat yang berada di golongan menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan. Contoh yang kedua itu ada di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa kampus Universitas Indonesia atau UI itu merupakan salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia yang memiliki fasilitas yang bagus dan berbeda dengan fakultas-fakultas kecil yang ada di beberapa daerah. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa biaya dari pembangunan tersebut itu menggunakan uang dari masyarakat yang dihasilkan dari pembayaran pajak dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja masih menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan. Selanjutnya itu ada pembangunan partisipatif. Jadi, pembangunan partisipatif itu merupakan keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan, di mana masyarakat menjadi sasaran utama dalam proses pembangunan. Pembangunan partisipatif juga menempatkan masyarakat sebagai subjek, yang berarti ikut melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Karena ketika masyarakat tidak terlibat di dalam proses pembangunan, tentu masyarakat itu sendiri tidak akan mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan tersebut. Jadi, prinsip-prinsip pembangunan partisipatif itu ada 6. Yang pertama, perencanaan program harus berdasarkan fakta. Yang kedua, program harus memperhatikan kemampuan yang ada di masyarakat, baik itu dari segi teknik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, pelaksanaan program harus memperhatikan setiap unsur kelompok yang ada di masyarakat. Yang keempat, ikut serta melibatkan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Yang kelima, harus ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Dan yang keenam, program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita ingin pembangunan partisipatif itu berhasil, maka kita harus melakukan pendekatan kepada orang yang memiliki pengaruh atau orang yang lebih mengetahui tentang sistem kehidupan di masyarakat tersebut, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh lain sebagainya. Baru kemudian kita melakukan pendekatan kepada elemen masyarakat yang lain.
Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dari penyampaian saya tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.